kasih waktunya hari ini. Kita sempatkan ya untuk menindaklanjuti hasil kemarin supervisi di hari Jumat ya tentang di kelas. Nah, untuk setelah supervisi kemarin, kira-kira perasaannya Gumara setelah di supervisi itu bagaimana? Perasaan saya itu ya sedikit deg. Kenapa? Bukan karena takut menyampaikan materi atau apa gitu, tapi saya malah deg-degnya itu anak-anak jadi tidak bisa konsen karena ada banyak guru yang menunggui gitu. Kadang anak-anak saya tungguin saja sudah deg, apalagi ditunggu Pak Eko gitu. Jadi takutnya malah nggak konsen, ambiar mereka konsennya. Tapi alhamdulillah teratasi dengan baik. Terus dari kemarin ya, sesuai dengan RPP yang sampaikan ke saya, kemarin kalau setelah supervisi itu kira-kira tujuan pembelajarannya itu tercapai enggak dengan strategi yang dengan pakai? Iya, kan di RPP itu ada 4 tujuan pembelajaran. Yang 3 itu alhamdulillah sudah, tapi yang 1 yang terakhir itu baru menyerempet saja, baru dipancing saja, belum sampai ke pengaplikasiannya. Jadi kan tujuan yang keempat itu adalah mengaplikasikan anuitas kepada permasalahan kontekstual. Nah itu baru cerita-cerita saja, belum sampai ke penyelesaian masalahnya. Nah, itu kemarin di tujuan keempat memang belum sampai ya, itu mungkin karena apa kemarin itu kelihatannya? Karena yang namanya anak-anak itu mungkin diskusinya terlalu beruwet juga, jadi anak-anak dan sayanya juga terlalu sibuk menuntun anak-anak satu kelompok harus selesai, jadi kayak kelendrang gitu, akhirnya nggak bisa tercapai tujuannya. Gitu, ya. Nah, terus di hasil supervisi kemarin, kira-kira perasaan Gumara apakah sebelum di supervisi sama setelah supervisi ada perbedaannya enggak? Untuk kira-kira kemarin mau merencanakan itu, pada waktu kita supervisi menyampaikan itu, kemudian setelah saya supervisi, terus ada hal yang mungkin tercapai atau mungkin yang ya banyak nih Pak sebenarnya ya. Salah satunya adalah pembelajaran yang ketika di supervisi itu kita kan mengajarkan ada patokannya, yaitu kan RPP ya, model ajar itu. Nah setelah di supervisi itu kegiatan pembelajaran itu secara tidak langsung runtut sesuai dengan RPP-nya itu. Kalau sebelum di supervisi itu mungkin kita asal-asalan, yang penting materi tersampaikan, anak-anak menerima dan paham kayak gitu. Tapi ketika sudah di supervisi, ada seperti ini, ada langkah-langkahnya kayak gini, ada metodenya, ada modelnya seperti itu. Jadi lebih ke poin dari RPP-nya itu daripada kita sebelum di supervisi itu. Gitu. Nah, mungkin kira-kira ada perbedaan nggak antara ketika di supervisi sama tidak itu di muridnya ada perbedaan nggak? Beda, sangat beda Pak. Ketika di supervisi itu anak-anak yang jelas lebih aktif, cenderung lebih aktif, mereka lebih berani mengemukakan pendapatnya dan mencoba untuk saling ya interaktif antara teman satu dan teman lainnya, sama saya juga bercakap-cakap tentang materi itu semakin interaktif. Tapi kalau tidak di supervisi ya kayak satu arah aja, mereka mendengarkan, saya menyampaikan, suruh bertanya ya ada 1-2 saja gitu, nggak seaktif saat di supervisi. Kemudian untuk perubahan dari anak ketika ada supervisi sama tidak. Terus juga kemarin di RPP Pendidikan saya lihat ada juga kegiatan yaitu pembelajaran yang menggunakan diferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional untuk kegiatan-kegiatan selama proses pembelajarannya. Nah itu apakah ketika saat di supervisi itu pendidikan merasakan itu berjalan semua atau tidak mungkin di saat itu? Ada beberapa yang kurang berjalan, contohnya kemandirian saat memecahkan permasalahan misalkan. Nah itu anak-anak masih banyak yang bergantung sama teman-temannya juga, jadi belum secara sadar mandiri untuk menyelesaikan
atau mencari-cari sumber lah, misalnya ya Pak, ada masalah seperti ini, nanti selesaikan dengan cara seperti ini, caranya gimana, cari seperti ini. Nah, itu masih ada anak yang belum melakukan seperti itu, jadi kemandiriannya masih belum tercapai sepenuhnya, contohnya seperti itu juga. Jadi di kemandirian ya, itu yang Iya. memang kemarin ketika saya supervisi memang karena saya tidak tahu kondisi siswa muridnya di kelas, memang kemampuannya saya juga tidak tahu. Memang kelihatan sekali, mungkin saya kira mungkin anak yang aktif itu memang anak yang mampu gitu. Iya. Tetapi di saat yang kemarin ada kelihatan yang kelas itu hidup sebenarnya. Iya. Hidup, jadi kayak kelas itu anak itu kembali lagi ke fresh lagi ketika kemarin penjaringan membentuk kemarin yang sejenis speaking tapi Ya, untuk menentukan kelompok siapa yang yang presentasi. maju, ya. Nah itu mungkin salah satu yang di RPP tidak ada, saya baca itu tidak ada ya, tapi muncul dengan melihat kondisi siswa. Nah, itu mungkin di situ kelihatan sekali anak-anak memang kayak wajahnya fresh lagi gitu ya. Nah, terus setelah di situ ada proses presentasi. Nah, di proses presentasi itu di presentasi anak-anak itu bagaimana untuk tanggapan penjaringan di tiap-tiap kelompok itu? Nah, itu juga kelemahannya anak-anak juga. Ketika presentasi itu mereka belum bisa untuk kreatif cara menyampaikan hasil presentasinya atau hasil diskusinya bersama kelompok. Jadi mereka cenderung membaca tanpa mengembangkan apa yang mereka dapatkan. Jadi kayak membaca aja, nggak dijelaskan secara menggunakan bahasa mereka sendiri. Padahal kan kalau anak-anak itu dijelaskan dengan menggunakan bahasa mereka sendiri, itu saya yakin mereka akan lebih cepat paham daripada membaca yang tanpa ada penekanan gitu loh Pak. Itu yang pertama. Terus kemudian umpan balik antara presentator atau yang mempresentasikan dengan teman-teman yang mendengarkan itu juga masih kurang hidup juga gitu, sehingga hanya sekedar menyampaikan materi saja tanpa ada umpan balik dari teman-temannya gitu. Ada 1-2 anak, cuma itu menurut saya belum maksimal, seharusnya bisa lebih lagi. Itu dari hasil presentasi anak-anak ya. Nah, dari hasil supervisi ini kira-kira ada gumalan nanti untuk selanjutnya untuk mengembangkan apa yang kurang dari hasil supervisi itu, apa yang mungkin mau dilakukan lagi? Oke, kendalanya kan tadi salah satunya ada pada kemandirian KSE salah satunya di bidang kemandirian. Ya mungkin nanti akan saya coba untuk mengasah kemampuan mereka secara mandiri itu dengan pemberian masalah secara berbeda-beda. Di pembelajaran saya kan kemarin saya buat kelompok-kelompok gitu kan. Yeah. Nah, mungkin di dalam kelompok itu akan saya berikan permasalahan yang berbeda, sehingga di situ nanti permasalahan itu bagaimana anggota kelompok itu saling menanggapi. Jadi tetap ada penilaian secara individu atau asesmen individu dalam kelompok itu, sehingga nanti saya tahu, oh si A ini keterlibatannya atau pandangannya untuk masalah ini seperti ini, si B melihat permasalahan ini seperti ini, dan solusinya seperti apa gitu. Jadi saya akan mencoba dengan permasalahan yang berbeda-beda di antara kelompok. Kemudian saya akan bukan menyuruh sih, lebih tepatnya memotivasi mereka untuk coba sampaikan itu di depan kelas. Jadi biar mereka berani ngomong juga di depan teman-temannya, juga bisa menyampaikan pendapat secara keseluruhan juga dari berbagai sumber yang ada, karena anak-anak sudah banyak teknologi canggih yang mereka bisa gunakan gitu. Nah, mungkin itu tadi dari terakhir ya, mungkin teknologi. Mungkin karena sekarang sudah zamannya digital, mungkin walaupun sebagai guru matematika mungkin tetap bagaimanapun teknologi digital itu bisa dimanfaatkan. Walaupun saya juga guru matematika, mungkin ada beberapa memang materi yang tidak bisa kita menggunakan teknologi digital untuk dalam penyampaian materi. Nah, itu mungkin dari hasil supervisi kemarin penjaringan sudah bisa juga menentukan untuk perkembangan kedepannya nanti dalam proses pembelajarannya. Nah, dari sini nanti
apa mungkin yang konsistensi penjenengan yang mau tetap Anda laksanakan setelah supervisi ini? Ya jelas di dalam pembelajaran itu kan anak pasti ada rasa bosan, ada rasa ngantuk, ada rasa kayaknya nggak penting gitu. Nah berarti mungkin nanti akan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, misal kayak seperti ice breaking atau mungkin nanti pembelajaran yang sedikit berbeda, itu nanti akan saya mulai terapkan. Misalkan nanti pengaplikasian ada GeoGebra nanti mungkin, terus kemudian ada karena materinya anuitas berarti nanti bisa pakai Excel seperti itu. Jadi tidak melulu mereka menghadapi buku, menghadapi di papan tulis, tapi mereka ada kalanya bermain-main sama komputer gitu. Oke, jadi bagus perkembangannya nanti seperti itu, dan nanti di belakangnya proses pembelajarannya lebih baik, dan juga mungkin sedikit saran saja, bukan saran ya, mungkin sesama guru bangga bisa melihat materi. Mungkin kira-kira anak diajak salah satu menghilangkan kebosanan mungkin belajar di luar kelas. Nah, mungkin tapi harus disesuaikan materinya ya. Jangan setiap pelajaran nanti keluar kelas, disesuaikan aja materinya yang cocok bagaimana yang bisa diterapkan di luar kelas. Ya. Nah, itu mungkin dari hasil supervisi. Mudah-mudahan nanti setelah ini perkembangan proses pembelajaran dari kelas semakin baik dan semakin bagus. Nah ini terima kasih Bu Mala, ini mungkin sebagai salah satu tugas saya dalam sebagai calon guru penggerak untuk menyelesaikan di modul 2.3. Dan di sini juga ada Bu Ida, selalu pengajar praktek saya. Mungkin dari hasil supervisi yang saya lakukan Bu, mungkin ada mungkin umpan balik penjenengan ke saya sendiri selalu GP ataupun dari rekan saya sebagai guru. Terima kasih. Tadi di awal, di tengah, di akhir. Nah di akhir itu sebenarnya Pak Eko jangan langsung memberikan saran, pancing dulu. Tadi kegiatannya kan ada di dalam, misalnya gitu. Nah alangkah baiknya apalagi selain itu gitu. Otomatis nanti kan Mbak Mala, oh iya ya, jadi nanti bisa kita langsung ke luar, langsung praktek seperti itu. Hanya itu saja di akhirnya tadi pas saran. Ya, pas itu saja cukup. Nah ini sudah bagus. Ya. Terima kasih, mungkin itu ya Bu Mala hasil supervisi kita. Mudah-mudahan nanti di belakangnya lagi kalau mungkin ada waktu, mungkin malah saya yang di supervisi penjenengan tidak apa-apa, nanti bisa saling namanya pengaturan kan tidak ada yang muda atau yang tua, tapi mana yang lebih mampu untuk memberikan masukan-masukan demi perbaikannya di pelajaran. Mungkin itu, terima kasih atas waktunya Bu pengajar praktek, terima kasih juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. Ain't my girl about a 10. I should fuck her in a bed.